大家好，我是杨清化。今天我们来学习 HSK 4级第二课真正的朋友。OK，现在我们直接看生词吧。适应，适应是 adaptasi。第二，交，交itu berteman, membuat teman gitu, itu 朋友。第三，平时，平时 itu biasanya atau normalnya gitu. 第四，逛，逛itu kayak keliling, keliling-keliling jalan-jalan gitu. 第五，短信，短信 itu SMS atau chat gitu, 短信。第六，正好，正好 itu pas atau tepat gitu. Dia juga bisa menyatakan suatu kebetulan ya, 正好。OK，现在我们看课文一，小夏和马克聊马克的中国朋友。OK，来中国快1年了，你适应这儿的生活了吗？开始有点儿不习惯，后来就慢慢适应了。最近我还交了一个中国朋友，那就好，快给我讲讲你新交的中国朋友。我们是在图书馆认识的，平时我们常常一起看书、逛街、踢足球，有时候他还给我发一些幽默短信。你的这个朋友真不错，下次介绍我们认识认识怎么样？没问题，我们下午要去踢足球，正好一起去吧。OK，artinya bentar lagi sudah setahun di China, kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di sini belum? Ketika baru-baru sih masih belum terbiasa. Kemudian lama-kelamaan, pelan-pelan mulai beradaptasi juga. Belakangan ini saya juga eh, berteman dengan seorang teman dari China. Bagus dong kalau begitu. Coba dong kasih saya, coba dong ceritain kepada saya tentang teman China kamu. Kita kenalnya di perpustakaan. Biasanya kita sering membaca buku bersama-sama, jalan-jalan bersama-sama, dan juga bermain sepak bola bersama-sama. Pada suatu ketika, dia juga ada kasih saya beberapa pesan yang lucu atau humoris gitu. Teman kamu ini sangat baik ya. Lain kali coba dong kenalin ke saya. Gimana? May Oke, nggak masalah. Kita di sore ini mau pergi untuk main sepak bola. Baiknya kita sama-sama pergi yuk gitu. Pas-pas kita sama-sama pergi yuk gitu artinya. Oke. 我们继续第七聚会，聚会 itu kumpul-kumpul artinya kumpul-kumpul reuni gitu. Tipe 联系，联系 itu kontak atau menghubungi gitu. 第九 差不多，差不多 itu hampir atau istilahnya kalau di Indonesia itu 11-12 gitu. 第10 专门，专门 itu spesial. 第11 毕业，毕业 itu lulus. 第12 麻烦，麻烦 itu repot. Oke. 我们看课文2。小李和小林聊
同学聚会的事情。星期天同学聚会，你能来吗？能来。班里同学，你联系的怎么样了？来多少人？差不多一半吧。张元还专门从国外飞回来呢，是吗？毕业都快10年了，真想大家啊。对了，今天早上我在地铁站遇到了王静，她毕业后就去上海工作了。她这次是来旅游的，那太好了，麻烦你跟她联系一下，请她一起来参加同学聚会。聚会就在学校门口那个饭店，6点半，别迟到啊！放心吧，星期天6点半见。OK，意思是 pada hari Minggu ada reunian teman sekolah. Kamu bisa datang nggak? Bisa datang. Kamu gimana saat menghubungi teman-teman sekelas kita? Datang berapa orang? Kira-kira hampir setengah lah. Kira-kira setengah kelas datang. Chang Yuan, terkhususnya Chang Yuan datang dari luar negeri untuk pulang ke sini. Beneran? Oh, 对不起，不好意思。是吗？Beneran? Kita sebentar lagi sudah lulus sama 10 tahun. Bener-bener kangen sama semuanya ya. Bener-bener kepikiran sama semuanya. Oh iya, hari ini di pagi hari saya di stasiun MRT berpapasan dengan Wang Qing. Dia setelah lulus langsung pergi ke Shanghai untuk bekerja. Dia kali ini datang untuk jalan-jalan. Nah, 太好了，kalau gitu bagus lah. 麻烦你跟他联系一下。Uh, 麻烦你itu berarti kayak uh, tolong dong kamu gitu. Intinya kalau di kalimat ini konteksnya maafan itu untuk meminta tolong gitu. Minta tolong kamu untuk menghubungi dia sebentar dong. Ajak dia buat bersama-sama mengikuti uh, reunian teman sekolah. Kita nanti di reuniannya di restoran yang ada di depan pintu sekolah ya, di jam 6:30. Jangan telat ya. Vaksin Pak, tenang aja. Hari Minggu jam 6:30 kita bertemu. Enggak, maksudnya itu sampai jumpa di hari Minggu pada pukul 6:30. Oke, 我们继续。第13，好像itu sepertinya. 第14，重新itu lagi. 第15，尽管itu meskipun. 第16，真正itu benar-benar gitu. 第17，友谊itu persahabatan. Oke, kita lihat teks 3. 孙悦和王静聊他们的朋友。这是什么时候的照片？你真年轻。这是上大学时的照片。一看到这张照片，我就想起过去那段快乐的日子，好像重新回到了校园。旁边这个人一定是你的好朋友吧？
你们现在还演戏吗？当然了，尽管已经毕业这么多年，我们还是经常演戏的，每次都有说不完的话。真羡慕你！我上大学时最好的朋友去了南方工作，我们俩已经好久没联系了。我一会儿就给他打个电话。对，要知道，能有一个真正的朋友，有一段真正的友谊，是多么不容易。Oke, artinya ini fotonya waktu kapan diambil? Kamu benar-benar masih muda ya? Ini fotonya diambil ketika masih kuliah. Setelah melihat foto ini, saya langsung em, kepikiran atau teringat kembali masa-masa dulu yang bahagia. Sepertinya seperti sekali lagi kembali ke lingkungan sekolah. Orang yang ada di samping ini pasti teman baik kamu ya. Kalian sekarang masih kontek-kontekan nggak? Gitu, atau masih berhubungan nggak gitu? Tanganlah, tentu saja. Meskipun sudah lulus selama waktu yang lama dan waktu yang lama, kita masih sering kontek-kontekan atau masih berhubungan gitu. Setiap kali selalu ngobrol terus gitu, sering banget ngobrol. Bener-bener kagum sama kamu ya. Teman baik saya ketika saya kuliah, setelah dia pergi ke selatan untuk bekerja, kita berdua sekarang sudah lama sekali nggak saling kontek-kontekan. Saya nanti kayaknya juga mau kasih dia telepon ya, atau enggak, saya bentar lagi juga mau telepon dia gitu. Woi, benar, ya tahu, harus tahu ya, bisa mempunyai satu teman yang sejati, mempunyai persahabatan yang sejati, benar-benar tidaklah mudah gitu. Oke, ini ada pinginnya di sini, ini juga ada pinginnya. Oke, 我们继续第18，丰富，丰富 itu memperkaya. 第19，无聊，无聊 itu membosankan atau bosan. 第20，讨厌，讨厌 itu menjengkelkan atau ya tidak suka gitu. 第21，却 itu tapi, artinya kalau Indonesia tapi ya. Nanti ada penjelasan lagi yang lebih lanjut tentang che ini. 第22，周围，周围 itu sekeliling. 第23，交流，交流 itu berkomunikasi atau berinteraksi gitu. Oke, 我们看课文4，每个人都需要朋友，朋友可以，朋友可以丰富我们的生活。离开朋友，我们的生活一定会非常无聊。那么，怎样才能交到更多的朋友呢？当然，要有好脾气。一个脾气不好的人，虽然不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友，因为没有人会喜欢跟一个总是容易生气的人在一起。我们还要经常跟周围的人交流，交流能让人们互相了解。如果有共同的兴趣、爱好或者习惯，就更容易成为朋友了。Oke, artinya
Setiap orang memerlukan teman. Teman bisa memperkaya hidup kita. Ketika kita berpisah dengan teman, hidup kita pasti akan sangat membosankan. Nah, kalau begitu, bagaimana bagaimana kita baru bisa uh, mendapatkan banyak teman? Kan, tentu saja harus mempunyai temperamen yang baik. Maksudnya, nggak boleh gampang emosian. Uh, Seseorang yang mempunyai temperamen yang tidak bagus atau orang yang emosian, walaupun belum tentu dapat membuat orang jengkel, tetapi akan sangat susah untuk mendapatkan teman atau berteman dengan orang lain. Karena tidak ada orang yang menyukai orang yang selalu gampang marah gitu. Kita 我们还要经常跟周围的人交流. Kita juga masih harus sering-sering berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Komunikasi atau interaksi dapat membuat orang-orang saling mengerti. Jika mempunyai kesukaan yang sama, hobi yang sama, atau kebiasaan yang sama, dapat lebih mudah untuk menjadi teman gitu atau saling berteman. Oke, 我们继续。第24理解，理解 itu mengerti. 第25镜子，镜子 itu cermin atau kaca. 第26耳，耳 itu ke Indonesia sedangkan. 第27当，当 itu ketika. 第28困难，困难 itu susah atau sulit gitu. 第29及时，及时 itu tepat waktu. 第30陪，陪 itu menemani gitu. Oke, 我们看课文5。人的一生可以什么也没有，但不能没有朋友，而且必须要有自己真正的朋友。什么是真正的朋友？不同的人会有不同的理解。有些人觉得朋友就是能和自己一起快乐的人，有些人觉得朋友应该像镜子，能帮自己看到缺点。而我的理解是，当你遇到困难的时候，真正的朋友会站出来，及时给你帮助。当你无聊或者难过的时候，真正的朋友会陪在你的身边，想办法让你感到幸福。Oke. Untuk artinya, itu 人的一生可以什么也没有。Dalam kehidupan seseorang, segala sesuatu bisa aja tidak ada. 但不能没有朋友, tetapi tidak mungkin tidak mempunyai seorang teman. 而且必须要有自己真正的朋友, serta harus mempunyai teman yang sejati. 什么是真正的朋友? Apa itu teman yang sejati? Masing-masing orang atau berbeda orang mempunyai pemahaman yang berbeda gitu. Oh ya, lice ini bisa artinya pemahaman ya, selain mengerti atau pengertian gitu. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa teman adalah orang yang bisa berbahagia bersama dengan kita. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa teman itu seperti cermin, bisa membantu kita untuk melihat kekurangan kita.
Namun, atau sedangkan saya, pemahamannya adalah ketika kita sedang sulit, teman sejati dapat itu bisa muncul gitu ya, bisa muncul istilahnya tepat waktu, bisa muncul tepat waktu untuk membantu kita ketika kita sedang bosan atau kita sedang sedih. Teman sejati bisa menemani kita di samping kita, bisa memikirkan cara untuk membuat kita bahagia lagi gitu. Ya, mengerti ya sampai sini ya. Oke, kita lihat grammarnya. Ya, oke. Yang pertama, cenghao. Cenghao tadi di sini artinya pas atau kebetulan ya tadi saya jelasinnya ya. Oke, kita lihat dulu penjelasannya ya. 正好可以做形容词，正和是表示时间、位置、体积、数量、程度等，满足某个条件，不早不晚，不前不后，不大不小，不多不少，不高不低等。例如, oke, di sini intinya ya, intinya kalau penjelasannya ini, artinya kalau cenghao itu berarti kan pas, maksudnya kayak di sini ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit gitu. Intinya benar-benar pas atau tepat gitu. Oke, untuk jelasnya kita lihat contoh kalimatnya dulu ya untuk yang ini. Di 苹果8.5块，西瓜11.5块，正好20块. Oke, lihat dulu artinya ya. Apel harganya 8,5, semangka 11,5, pas 20 harganya. Jadi maksudnya total-total ini harganya total pas 20. Cenghao 20块. Saya kita hitung ya. 8,5 tambah 11,5 itu 20 kan. Pas 20 kan. Berarti kita ngomongnya cenghao 20块. Oke. 第二, nilai 的正好，我的钱包不见了，借我点钱吧. Nah, kamu datangnya tepat sekali atau pas banget gitu. Saya dompetnya hilang. Kamu bisa pinjamin saya beberapa duit dong, beberapa uang dong gitu, atau sedikit uang gitu. Oke, lihat lagi penjelasannya yang lain. 正好也可以做副词，表示恰好或遇到某个机会做某事。例如, oke, di sini artinya intinya ya, itu kebetulan gitu. Oke, kita lihat aja contohnya. 第三, 我们下午要去踢足球，正好一起去吧. Kita di sore ini mau pergi untuk bermain sepak bola. Kebetulan kita pergi sama-sama yuk gitu. 第四, 我妹妹出生那天正好下雪，所以爸爸妈妈叫她教学. Oke, artinya adik perempuan saya di hari adik perempuan saya lahir kebetulan sedang turun salju. Oleh karena itu, ayah dan ibu memanggil dia salju kecil. Itu. Oke, cukup jelas ya penjelasannya ya seharusnya. Oke, kita lihat aja latihan soalnya. Di laoshi lai le. Terus, oke, pakai cenghao ya di sini. Kira-kira jawaban apa enaknya ya? Oh ini. Kita pakai fungsi yang ini ya, yang kebetulan ya. 正好我们想问老师关于这个问题。Oke,
老师 sudah datang. Kebetulan kita ingin menanyakan guru terkait dengan masalah ini atau terkait dengan pertanyaan ini. 第二，今天开会来了多少人？ hari ini meetingnya datang berapa orang? Atau enggak? Artinya itu hari ini berapa orang yang datang di meeting? Kita pakai cenghao di sini berarti apa ya? Oh ini ya, 多少人 ya? Oh berarti kita pakai fungsi yang ini. Apa fungsi yang pas, tepat gitu ya. Berarti kita langsung aja jawab 今天来了正好berapa ya? 10个人。今天来了正好10个人。Oke. Hari ini datangnya pas 10 orang. 第三，明天的球赛，你想不想去看？我当然想去，可惜票早就卖光了。什么什么，到时候一起去吧。Oke, kita dulu artinya ya. Untuk perlombaan besok, untuk perlombaan sepak bola besok ya, atau perlombaan bola besok, kamu ingin pergi nonton nggak? Saya tentu saja mau pergi nonton, tapi sayangnya tiket sudah terjual habis. Nah, berarti kita di sini tentu saja pakai fungsi yang kebetulan dong, gitu ya. Langsung aja. 我正好买了2张票。Saya kebetulan membeli 2 tiket. Nanti kita pergi ke sana bersama-sama yuk. Nah, oke. Jelas ya untuk yang 正好 ini. Oke, 我们继续。第二，差不多。Oke, kita dulu penjelasannya. 差不多可以做形容词，表示相近。差别不大，差别不大。例如，oke, di sini itu 差不多 ini bisa menjadi kata sifat yang artinya itu hampir atau kurang lebih lah, kurang lebih. Maksudnya tidak mempunyai perbedaan yang jauh gitu. 11-12 gitu lah intinya. Oke. 第一，这两个电子词典看上去差不多。左边这个怎么这么贵？ Artinya 2 kamus elektronik ini kalau dilihat itu mirip. Kenapa yang di kiri ini harganya begitu mahal gitu? Maksudnya di antara 2 kamus ini sebenarnya mirip, nggak ada perbedaan jauh-jauh banget, tetapi kenapa yang satunya harganya mahal banget gitu kalau dibandingkan dengan yang satunya. Oke. 第二，他们俩是在国外旅游的时候认识的，性格差不多，所以很快就成了好朋友。Oke, dan artinya mereka berdua itu kenalannya ketika sedang liburan di luar negeri. Kepribadian atau karakternya mirip, oleh karena itu sangat cepat menjadi saling berteman gitu. Kita lihat di sini cabuto itu artinya mirip ya atau 11-12. Jadi singke cabuto itu karakternya 11-12 lah, nggak beda jauh, mirip-mirip gitu. Oke. Lalu 差不多也可以做副词，表示在程度、范围、时间、距离、数量等方面很接近。例如，oke di sini artinya cabuto itu hampir ya. Kalau di sini yang ini
Untuk yang fungsi ini cabuto artinya mirip. Kalau fungsi yang ini cabuto artinya hampir. Oke. Lihat contohnya. 第三，班里同学你联系的怎么样了？来多少人？差不多一半吧。Oke. Untuk artinya kita lihat dulu. Teman-teman sekelas kita, kamu ketika ngehubungin teman-teman sekelas kita bagaimana? Surat datang berapa orang? Hampir setengah lah, hampir setengah gitu. 第四，女儿上中学后个子长得特别快，现在都快1米7了，差不多跟我一样高了。Oke. Anak perempuan setelah masuk sekolah menengah, tinggi badannya sangat cepat tumbuhnya. Sekarang sebentar lagi sudah mau 170 cm atau 1,7 meter. 差不多跟我一样高了，hampir setinggi saya sudah. Kita lihat contohnya. 第一，照片中间这个男孩是你吗？对，左边这个是我哥哥。Oke, kita pakai 差不多。你们俩长得差不多。Oke. Di foto ini di foto ini anak laki-laki yang di tengah itu kamu ya. Betul. Yang di kiri ini adalah abangnya saya. Kalian berdua sangat mirip ya. Cangte, cabuto itu tubuhnya mirip, maksudnya kayak sekarang mereka itu intinya mirip 11-12 gitu. Kayak misalkan tingginya, wajahnya, habis itu kayak gendut kurusnya. Pokoknya semuanya mirip-mirip lah gitu. Cangte cabuto. 第二，这个星期就要考试了，你复习的怎么样了？berarti anaknya apa ya? Cabuto. Oh, 差不多都复习完了。Oke. Minggu depan sudah mau ujian. Kamu reviewnya bagaimana? Sudah kurang lebih sudah mau selesai review kok. Kurang lebih review udah mau selesai gitu. 第三，你来中国多长时间了？Oke, langsung aja jawab. 差不多2年了lah. Kamu sudah berapa lama di China? Kurang lebih 2 tahun lah. Kurang lebih sudah 2 tahun. Oke. Oke, sekarang kita lihat persamaannya dulu ya. Oke, lihat dulu. 如此，两者都表示非常接近、相近，都可以做双语. Oke, di sini maksudnya keduanya ini cabuto sama cihu ini bisa mengindikasikan suatu kemiripan. Contohnya, 他汉语说得很好，差不多跟中国人一样, atau bisa juga 几乎跟中国人一样. Artinya dia ngomong Mandarinnya sangat bagus, hampir sama dengan orang China. Itu. Ya, tapi juga ada 4 perbedaan ya di sini ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, 表示这个意思时差不多可以直接用在单音节形容词前，而几乎后面的形容词之前或之后要加别的词语. Oke, pokoknya intinya itu
Kalau caputo itu bisa ditempatkan di depan adjektif tunggal. Maksudnya kayak kata adjektif dong yang nggak diikuti dengan kata lain lagi gitu. Misalnya kalau di sini contohnya taman ya caputo kau gitu. Mereka tingginya 11-12 gitu. Sedangkan kalau misalkan yang cihu ini bisa ditempatkan di depan enggak maksudnya sorry. Maksudnya kalau yang cihu ini di adjektifnya itu harus ditempatkan lagi kata-kata yang lain di depan atau di belakang adjektif ini. Untuk jelasnya kita lihat contohnya dulu deh. Taman ya cihu yang kau. Mereka berdua tingginya 11-12. Artinya sama aja sebenarnya. Cuman kalau misalkan mau pakai cihu ini, di depannya kau ini harus ditambahkan kata-kata lagi gitu. Coba kita lihat lagi ya. Tapi wo cihu kau le itu. Gitu. Lihat, kita lihat di sini di kolom ini dia di depan adjektifnya itu yang ditambahin. Sedangkan kalau yang ini di belakang kaunya yang ditambahin gitu. Kita lihat yang kedua, perbedaan kedua. 差不多可以用在数量词前面表示接近这个数量，几乎没有这个用法。Oke. Di sini maksudnya kalau 差不多 ini bisa ditempatkan di depan angka gitu atau ya kata nomor-nomor gitu deh untuk mengindikasikan kalau sesuatu itu mendekati angka ini gitu. Sedangkan kalau cihu nggak ada fungsi yang seperti ini. Oke, contohnya, 李老师差不多60岁了。Oke, 李老师 kurang lebih sudah 60 tahun. Maksudnya, uh, 李老师 ini sebenarnya belum genap 60 tahun, bisa aja dia 59, cuman dia bentar lagi 60 tahun gitu maksudnya. Misalnya bisa aja kayak beda beberapa hari doang atau beda beberapa minggu gitu. Kita lihat yang ketiga, 差不多还可以是形容词，做谓语表示相差不远，很接近，几乎没有这个用法。Oke, di sini maksudnya 差不多 bisa digunakan sebagai kata sifat atau adjektif untuk mengindikasikan um, suatu kemiripan yang tidak mempunyai perbedaan yang begitu jauh. Sedangkan kalau sihu ini nggak mempunyai fungsi ini, coba kita lihat dulu. Contoh kalimatnya, 姐妹俩性格差不多. Kakak beradik ini keduanya karakternya itu mirip-mirip 11-12 gitu. Kita lihat di sini, 差不多 itu sebagai adjektif atau kata sifat di sini untuk mendeskripsikan kepribadiannya mereka gitu. Jangan kalau kita ganti caputo dengan cihu di sini itu nggak cocok ya. 第四，几乎可以表示说话人不希望发生的事接近实现，但最后没有实现，差不多没有这个用法. Oke, di sini intinya cihu ini bisa mengindikasikan sesuatu hal yang hampir terjadi, cuman tidak terjadi gitu. Maksudnya kayak misalnya contohnya, wih, saya hampir nggak lulus ujian gitu. Tapi pada kenyataannya saya lulus ujian. Kita contoh kalimatnya, 这件事我几乎忘了告诉你了. Oke. Saya hampir saja lupa kasih tahu Anda tentang hal ini. Gitu. Dia hampir lupa, tetapi pada akhirnya dia tetap ngasih tahu dia tentang urusan ini. Gitu. Kita lihat ini ya. Yang nomor 1, 这件事我们班什么什么人人都知道了. Oke, kita di sini bisa pakai 差不多 sama cihu ya. Karena ini mengindikasikan suatu kemiripan. Oke. 第二，这次
考试他们俩的成绩. Oke, kita lihat di sini. Kita hanya bisa pakai caputuo ya. Ihu nggak boleh karena di sini caputuo untuk sebagai adjektif ya. Di sini sebagai adjektif, jadi hanya caputuo yang bisa. Ihu nggak bisa. Oke. 第三，今天早上起床晚了，上课什么什么迟到了. Oke, di sini sudah jelas. Pasti jawabannya ihu. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini mengindikasikan sesuatu atau suatu hal yang hampir terjadi. Jadi kita di sini hanya bisa pakai ihu. Oke. 第四，我的房间跟这个教室什么什么大. Oke. Di sini jawabannya itu caputuo. Ihu nggak bisa ya. Karena kita lihat di sini sesuai fungsi yang ini ya, fungsi yang ini. Kita lihat di sini ta. Ini adalah adjektif atau kata sifat yang tunggal ya. Benar-benar kata sifat tok gitu doang. Jadi kita hanya bisa pakai caputuo doang, cihu nggak bisa. Karena kalau kita mau pakai cihu, kita harus menambahkan kata-kata lagi selain ta ini. Sesuai dengan fungsi yang nomor satu ini ya. Oke, 第五，要不是你给我打电话，我什么什么忘了咱俩见面的事. Oke, di sini pasti jawabannya adalah tihu, bukan caputuo. Karena di sini mengindikasikan suatu hal yang hampir terjadi. Oke, cukup jelas ya. Ini untuk siapa tahu ada yang mau lihat lagi. Oke, lanjut. Grammar yang ketiga, cinquan. Cinquan itu artinya meskipun ya. Pokoknya kalau cinquan ini kurang lebih sama kayak Indo. Kayak misalkan meskipun bla bla bla, tapi dia masih bla 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 gitu. Cuma untuk jelasnya kita lihat deskripsinya dulu deh. 尽管连词一般用在复句的前一份句，提出一个事实，后一份句是一般情况下不会出现的结果。常语但是、可是、却、还是等表示专者的词语搭配使用。例如, oke, di sini artinya sama ya, sama meskipun yang di Indonesia. Jadi kalau yang di jadi cinquan ini ditempatkan di salah satu bagian dari kalimat, bisa aja di depan atau belakangnya kalimat. Cuma biasanya di depan kalimat sih. Enggak, sorry. Maksudnya kalau cinquan ini hanya bisa ditempatkan di kalimat bagian depan ya. Maaf, tadi salah ngomong tadi. Lalu di belakangnya ini menjelaskan lagi kondisinya, kondisi selain cinquan ini, selain kondisi di cinquan ini. Biasanya ditempatkan lagi tan shi atau ke shi, che atau hai shi gitu. Untuk jelasnya kita lihat penjelasannya aja dulu deh. 第一，尽管已经毕业这么多年，我们还是经常联系的. Oke. Meskipun kita sudah lulus lama, kita sudah lama lulus gitu, tapi kita masih sering kontek-kontekan atau masih sering berhubungan gitu. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. 男朋友送给我的这份礼物尽管不贵，但却让我非常感动. Oke. Ini artinya
hadiah yang diberikan oleh pacar saya meskipun tidak mahal, tapi membuat saya sangat tersentuh. 第三，叔叔最大的爱好就是打篮球。大学时，他还多次参加篮球，参加校篮球比赛。尽管现在工作很忙，可到了周末，他还是会跟朋友去打球。Oke, artinya hobi yang paling disukai oleh paman saya adalah main basket. Ketika masih kuliah, dia sering mengikuti perlombaan basket di sekolahnya atau di univnya. Meskipun sekarang sudah sibuk bekerja, tapi ketika weekend atau akhir pekan, dia masih bisa main basket bersama teman-temannya. Oke, kita lihat latihannya. 第一，他尽管写的比较慢，kita sini pakai tan, langsung aja jawab. Tan, 他写的很好看。sorry. 他写的很好看。Oke. Dia meskipun tulisnya sangat lama, dia meskipun tulisnya lebih lambat, tetapi dia tulisnya sangat bagus. Gitu. Nggak acak-acakan. 第二，你们俩才认识不到1个月吧？Kalian ini kenalannya belum nyampe 1 bulan kan? Kita pakai Kuan di sini kalimatnya. Di sini pakainya 我尽管才认识他，但我对他的印象很深。Hanya berarti kita ganti lagi. Kok ini 尽管才 kita lihat artinya untuk yang jawaban ini untuk yang kalimat B-nya. Saya meskipun baru kenal dia, tapi kesan saya terhadap dia sangat dalam. Gitu. Oke. 第三，你对这儿的生活习惯了吗？ Kamu sudah terbiasa dengan kehidupan di sini belum? Oke, kita langsung aja jawab. 尽管已经在这儿住了很长时间，但我还不习惯在这儿的生活。Mana? Di bawah sini deh saya taruhnya ya, biar kelihatan jelas. Meskipun sudah tinggal di sini dalam waktu yang lama, tapi saya masih belum terbiasa dengan kehidupan di sini. Gitu. Mengerti ya? Cukup jelas ya untuk Kuan ini ya. Nah, di sini ada pinyin untuk yang teks 4 sama 5 ya. Untuk teks yang ini. Kita lihat lagi. Yang keempat, che. Che ini artinya tapi ya. Che 副词用于主语后，动词前表示转折
语气比较轻，例如oke. Di sini intinya kalau cie ini artinya sama aja kayak tapi, cuman dia uh, apa ya? Artiannya lebih halus gitu, maksudnya kayak apa ya maksudnya ya? Kalau pokoknya kalau cie ini menyatakan suatu makna yang berlawanan, tetapi secara halus gitu. Pembelokannya secara halus. Untuk jelasnya kita lihat contoh kalimatnya aja ya. 有人觉得有房子和汽车就是幸福，有人却认为找到真正的爱情才是幸福. Oke, artinya ada orang yang beranggapan bahwa mempunyai rumah dan mobil adalah suatu kebahagiaan. Namun, atau tapi ada juga orang yang beranggapan bahwa uh, menemukan cinta yang sejati baru disebut kebahagiaan gitu. Pokoknya di sini kan poin yang dijelaskan di kalimat bagian pertama itu berbeda dengan poin yang di kalimat bagian kedua kan. Nah, untuk menghubungkan kedua kalimat ini kita pakai c untuk membelokkan yang lebih halus. Untuk yang lebih kasar kita pakai 但是 ya. 第二，一个脾气不好的人虽然不一定让人讨厌，但是却很难跟人交朋友. Oke, artinya orang yang temperamennya tidak bagus, walaupun belum tentu dapat membuat orang jengkel, namun akan sangat susah untuk mendapatkan teman. 第三，现在很多人虽然就在同一个楼里，但是却从来没说过话. Oke. Sekarang ini banyak orang yang meskipun tinggal di satu gedung yang sama, tapi tidak pernah saling ngobrol. Oke, kita lihat latihan soalnya. 第一，他喜欢锻炼身体，他弟弟却不太喜欢锻炼身体. Oke. Artinya, dia sangat suka berolahraga. Namun, adik laki-lakinya tidak begitu suka berolahraga. Oke. 第二，虽然她也是姐妹，嗯嗯嗯嗯，兴趣却不同的，对的，却是不同。Oke. Meskipun mereka berdua adalah kakak beradik, namun kesukaan mereka berbeda. 第三，什么什么，有的人吃的很少，但不瘦. Oke, langsung aja kita jawab. 有的人吃的多，却不胖. Ada orang yang makannya banyak, namun tidak gendut. Ada orang yang makannya dikit, tapi nggak kurus. Cukup jelas ya untuk yang C ini. Intinya, dia artinya tapi, cuma pembelokannya lebih halus aja gitu dibandingkan tanah. Kita lanjut. 而 OK，而连词用在复句中，连接两个分句，可以表示并列关系。例如，OK，di sini, 而 ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang
saling berkaitan lah intinya gitu. Untuk jelasnya kita lihat contohnya aja deh. 第一名字左边的日意思是太阳，而右边的月意思是月亮。Kata ming ini di re, kata re yang ada di samping kata ming ini berartikan tayang matahari. Sedangkan yang di kanan yue artinya adalah bulan. Gitu. Ini mereka saling berkaitan ya. Re sama yue ini. Okay. 第二，结婚前我们都要清楚自己想要的是什么。sorry，我们都想，哎，我们都要清楚自己想要的是什么，而不要被别人对幸福的看法影响。Oke, sebelum menikah, kita semua harus dengan jelas memikirkan kemauan kita itu apa, serta nggak boleh terpengaruh dengan orang lain gitu intinya. Jadi intinya dua poin ini itu saling berkaitan ya, bukan dua poin yang berbeda atau kontras gitu. Lalu 还可以表示转折关系，例如 oke di sini juga bisa untuk mengindikasikan sesuatu yang sangat kontras, berbeda dengan yang ini ya. Kalau ini saling berhubungan, kalau ini yang sangat kontras punya gitu. 第三，在工作中遇到了问题，男人回到家不喜欢跟妻子说，而女人喜欢跟丈夫说。Nah, kita lihat di sini artinya ya. Ketika menemui masalah di pekerjaan, laki-laki ketika pulang ke rumah tidak suka berbicara dengan istrinya. Sedangkan kalau wanita suka berbicara dengan suaminya gitu. Maksudnya kayak kalau yang suami nggak suka ngomongin masalah ini dengan istrinya. Sedangkan kalau istri suka diskusiin masalah ini dengan suaminya gitu. 第四，有些人觉得朋友就是能和自己一起快乐的人，而我的理解是，当你遇到困难的时候，真正的朋友会站出来，及时给你帮助。Artinya, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa teman adalah ketika dia bisa bersenang-senang bersama dengan kamu. Namun, pemahamannya saya adalah ketika kita menemui kesulitan atau kesusahan, teman yang sejati dapat berdiri di samping kita, tepat waktu untuk membantu kita. Lihat ya, di sini di kalimat yang ketiga sama keempat, poinnya sangat kontras ya. Kita lihat contoh latihan soalnya. 第一，现在越来越多的年轻人愿意旅行结婚。Langsung aja kita jawab. Apa ya? Oh, 更追求自由和浪漫的体验。Oke, saya taruh di post ini aja ya, biar bisa dibaca. Oke. Sekarang semakin banyak anak-anak muda yang ingin untuk leasing leasing Yahoo itu kayak nikah di perjalanan gitu ya. 而更追求自由
halaman bagian. Di sini saya pakai yang fungsi yang pertama untuk mengindikasikan sesuatu yang saling berkaitan. Jadi maksudnya kalau di kalimat yang ini saya memakai untuk mengaitkan poin yang saling berkaitan dengan poin yang ini gitu. Dan artinya 更追求自由和浪漫的体验 dan juga lebih mengejar kebebasan dan juga lebih mengejar pengalaman yang romantis dan juga kebebasan gitu. 第二，老年人喜欢往回看，想一想过去的事情。Oke. Di sini sudah jelas kita pakai fungsi yang kedua yang kontras punya. 而年轻人往前看。Orang-orang tua suka memikirkan masa lalu lah, suka berpikir ke belakang, memikirkan kembali urusan-urusan di masa lalu. Sedangkan kalau anak-anak muda sukanya berpikir ke depan gitu. 第三，有的地方一年四季都可以见到雪。Di sini juga sudah jelas kita pakai fungsi yang kedua yang kontras punya 而有的地方没有雪。Ada tempat yang di 1 tahun 4 musim dapat lihat salju. Pokoknya di 4 musim itu kita bisa lihat salju lah gitu. Sedangkan ada juga tempat yang sama sekali nggak ada salju gitu. Kontras ya. Ini dua poinnya kontras. Sedangkan kalau ini poinnya saling berkaitan. Oke, cukup jelas ya untuk penjelasannya. Oke. 那今天我们的课就到这儿，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。